Teman-teman remaja yang terkasih, marilah kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah minggu pada pagi hari ini dapat berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta saudara. Teman-teman, ayat kata pembuka kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang berbunyi, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Aku yakin banget, semua orang pasti memiliki gambaran dan cara masing-masing dalam mencari kebahagiaan. Banyak dari mereka bahkan mencarinya mati-matian nih. Tetapi Eric Hoffer berkata, "The search for happiness is one of the chief source of unhappiness." Usaha mencari kebahagiaan adalah salah satu sumber utama ketidakkebahagiaan. Seakan Eric Hoffer tuh mau mengatakan bahwa makin keras kita mengejar kebahagiaan, makin dalam juga kita merasakan ketidakkebahagiaan. Tuhan bersabda, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, seperti ayat yang kita telah baca di ayat 35b. Eric Hoffer berbicara tentang kebahagiaan karena mendapatkan sesuatu bagi diri kita sendiri. Tetapi Tuhan bersabda tentang perjuangan untuk mendapatkan kebahagiaan yang bukan buat diri kita sendiri, melainkan bagi sesama kita. Tentang kebahagiaan yang diterima justru ketika orang melupakan kebahagiaannya sendiri dan berjuang bagi kebahagiaan orang lain. Realistiskah itu? Ada beberapa contoh nih yang bisa aku kasih yang bisa kita lihat. Seperti contohnya para orang tua yang rela membanting tulang demi anak-anak mereka. Apa artinya? Ketika orang melupakan kebahagiaan sendiri demi kebahagiaan sesama, itulah orang justru mendapati diri dipenuhi kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh ketika kita bersedia berbagi kasih dan memberikan yang terbaik bagi orang lain. Hari ini, sebagai remaja-remaja Tuhan, kita dipanggil untuk juga bersedia menjadi komunitas yang berbagi, memberikan yang terbaik sehingga kehadiran kita dapat menjadi berkat, dan inilah makna kebahagiaan sejati. Marilah kita sambut kata pembuka kita dengan menyanyikan pujian dari KJM 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi
Teman-teman, marilah kita menundukkan kepala kita dan berdoa untuk meminta ampun kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih karena telah memberi pernyataan yang melimpah, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena telah melayakkan kami agar layak di hadapan-Mu, meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Kami sadar ya Tuhan bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Sekarang kami sadar bahwa itu semua adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepadamu, kami minta pertobatan. Kami ingin Engkau menghapus segala kesalahan yang telah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Kembali ke jalan yang benar dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan. Dalam nama Tuhan yang besar kami memohon. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya, jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu lah pemasuknya, ku datang Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Markus 11 ayat 25 yang berbunyi, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur. Kami boleh kembali berjumpa secara virtual dalam ibadah remaja online GKI Perumahan Citra 1. Kami sama-sama saat ini Tuhan akan membaca dan mendengarkan kembali firman-Mu. Kami menyadari kekurangan dan kelemahan kami sebagai manusia, tapi kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus akan membimbing dan memampukan setiap kami agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pahami dan mengerti, bahkan lebih dari itu kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Urapilah lidah bibir hamba-Mu yang lemah dan terbatas, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh menjadi berkat, dan pada akhirnya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 4, ayat 32 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan.
Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya setiap hari. Amin. Halo, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita menjalani hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Adik-adik, hari ini adalah hari yang istimewa. Kenapa ya istimewa? Ada yang tahu nggak? Ayo, adik-adik di rumah. Ya, hari ini istimewa karena tepatnya di 18 April 2021, gereja di mana kita berada, GKI Perumahan Citra 1, kembali merayakan pertambahan usia. Ke berapa adik-adik? Ke 27 tahun. Wow, sudah cukup panjang perjalanan gereja Tuhan. Tahun ini seperti juga tahun lalu kita merayakan ulang tahun dalam situasi yang masih diperhadapkan dengan pergumulan karena pandemi COVID-19. Karena itu kalau meminjam hashtag tahun lalu HUT Citra di rumah aja, maka hashtag sekarang HUT Citra masih di rumah aja. Tapi adik-adik yang dikasih Tuhan, meskipun kita di rumah aja, itu tidak menyurutkan semangat dan sukacita kita dalam ibadah bersama di hari ini. Karena apa? Karena kita semua sebagai bagian dari GKI Perumahan Citra 1 merayakan pertambahan usia. Saya mau mengajak kita untuk flashback sedikit perjalanan kita sampai akhirnya menjadi gereja yang dewasa saat ini dalam kaitan dengan tema ibadah kita di hari ini. Menarik adik-adik yang dikasih Tuhan, pada awalnya gereja di mana kita beribadah dan melayani bersama ini berawal dari sebuah persekutuan keluarga. Ada kerinduan yang muncul untuk bersekutu dan beribadah bersama. Dan namanya keluarga adik-adik, semua anggota di dalamnya pasti terlibat bukan? Kita bertumbuh bersama, menghadapi pergumulan, permasalahan, sampai akhirnya mencari solusi bersama. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dan tidak bisa kita lupakan. Persekutuan dalam keluarga, ini juga yang di dalamnya kita punya kesediaan untuk berbagi bersama. Adik-adik bicara tentang berbagi, seringkali kita menyempitkan hal berbagi hanya pada yang materi. Padahal berbagi itu sangat luas, tidak hanya materi. Berbagi juga berbagi pengalaman, cerita, berbagi kasih, kepedulian, berbagi pergumulan untuk saling menguatkan. Saya ingat adik-adik cerita ketika GKI Citra belum seperti saat ini. Setiap anggota terlibat bersama. Kalau rapat membawa makanan, sederhana memang, tapi bisa dinikmati dalam suasana kebersamaan. Berbagi kasih yang satu dengan yang lain. Dan ketika merenungkan hal itu, saya pribadi dan tentu kita semua terharu bukan? Dan itulah yang kita juga tetap pelihara sampai saat ini. Kita mau tetap membangun kehangatan persekutuan. Tidak kemudian kita individualis atau hanya fokus pada kesibukan sendiri. Sehingga kita lupa bahwa kita adalah sebuah komunitas yang berbagi. Jadi berbagi tidak hanya pada materi, tapi lebih luas dan lebih dalam. Berbagi mestinya kita maknai pada hal-hal yang jauh lebih luas lagi dalam hidup kita. Nah, hal lain adik-adik yang juga seringkali menjadi pergumulan ketika bicara tentang berbagi. Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa berbagi itu mengakibatkan kerugian. Kenapa? Karena dengan memberi berarti ada sesuatu dari milik kita, apa yang kita punya, yang harus berkurang karena diberikan kepada pihak lain.
Nah, pola pikir atau paradigma berpikir seperti ini membuat orang akan berbagi dengan memperhitungkan keuntungan. Kalau saya kasih A, saya akan dapat apa? Apa sih faedahnya, manfaatnya, untungnya bagi saya? Dan semakin memprihatinkan adik-adik bahwa cara berpikir seperti ini juga tidak terhindari terjadi dalam kehidupan persekutuan kita. Kalau saya ikut persekutuan, saya aktif melayani, saya menjadi pengurus, saya aktif menjadi pelayan ibadah, apa ya yang saya dapat? Apa keuntungannya buat saya? Oh, nanti saya bisa dipuji loh. Oh, nanti saya juga dipandang hebat. Oh, nanti diberkati dengan berkat yang melimpah-limpah-limpah. Akhirnya apa? Ada motif yang tidak murni ketika kita melayani Tuhan. Saya melayani supaya saya dapat A, B, C, dan semuanya menguntungkan bagi saya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini dalam perenungan kita, saya mau mengajak kita semua untuk belajar dari jemaat perdana. Seperti yang dituliskan dalam bacaan kita Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Apa yang bisa kita perhatikan dari teks yang kita baca? Yang pertama, kalau melihat kisah ini memang punya kemiripan dengan jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Karena memang ada dua cerita atau dua kisah jemaat perdana yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul dan semuanya digambarkan terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi jemaat perdana ada karena pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua yang bisa kita perhatikan, jemaat perdana ini disebut dengan kumpulan orang percaya. Kenapa? Karena jemaat ini adalah komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit. Persekutuan mereka awalnya bersifat tertutup adik-adik. Kenapa? Karena memang saat itu orang-orang percaya kepada Kristus mendapat ancaman dari pihak lain. Kita ingat cerita dalam Yohanes 20. Ketika murid-murid berkumpul dalam pintu-pintu yang terkunci, mereka dilanda ketakutan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Lalu ancaman kepada jemaat perdana ini berasal dari mana? Berasal dari pemimpin agama Yahudi. Bahkan Kisah Para Rasul 7 menuliskan adanya kematian seorang martir dalam diri Stefanus. Tetapi yang sungguh luar biasa, meskipun mendapat ancaman, tetapi pemberitaan Injil terus dan terus dilakukan sehingga jumlah orang percaya bukannya menurun, tetapi semakin bertambah. Saya ingat ketika kekristenan mengalami hambatan, mereka dihambat tapi justru semakin merambat. Luar biasa. Salah seorang yang disebutkan dalam teks ini adalah Yusuf, seorang Lewi. Kita ingat Lewi itu adalah jabatan bagi mereka yang bekerja di Bait Allah. Sementara Siprus menunjukkan bahwa ada kemungkinan kalau Yusuf ini adalah orang Yahudi diaspora yang melakukan tugasnya saat perayaan-perayaan besar dilakukan di Bait Allah. Nah, ini menjelaskan bahwa sekalipun mereka berhadapan dengan ancaman, namun kesetiaan mereka untuk terus melakukan pekabaran Injil tidak diragukan. Bahkan dampak yang sungguh menakjubkan, adanya pejabat agama Yahudi yang kemudian menjadi pengikut Kristus. Itu yang menarik, yang kedua. Yang ketiga, yang juga kita lihat dari jemaat perdana, adalah persekutuan itu membentuk sebuah komunitas yang memiliki rasa solidaritas. Dan apa ciri persekutuan itu? Dituliskan dalam bacaan kita, persekutuan itu sehati sejiwa. Sehati sejiwa bukan berarti bahwa mereka selalu cocok dan sependapat dalam berbagai hal. Tentu dalam realitanya ada juga perbedaan pendapat. Tapi orang yang sehati sejiwa akan memandang perbedaan sebagai sebuah kekayaan yang dapat melengkapi. Kita memang bisa berbeda, tapi tujuan tetap sama dan semua kembali pada fokus kita untuk Tuhan. Dan inilah tentu juga yang sangat relevan dalam konteks remaja di GKI Citra. Kita memiliki keberagaman talenta. Yang beragam ini bisa saling melengkapi, bahkan juga menjadi kekayaan yang indah. Dan semua dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu persekutuan jemaat juga tidak egosentris. Artinya apa? Artinya jemaat perdana tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak hanya mengukur segala sesuatu dari kepentingan ataupun kesenangan diri sendiri. Dan istimewa di dalam jemaat perdana,
Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Dan hanya dirinya sendiri yang berhak untuk menikmati. Tidak. Tetapi dalam persekutuan jemaat perdana, semua orang menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan. Dan semua berangkat dari ungkapan syukur karena telah menerima dan mengalami berkat dari Tuhan itu. Dan sebagai bentuk kesehatian, kesejiwaan, ketidakegoisan, jemaat perdana dituliskan mereka menjual harta milik mereka lalu membagi-bagikan kepada orang lain. Adik-adik, mereka resah kalau mereka mempunyai banyak sekali harta, namun teman-temannya yang lain tidak memiliki apa-apa. Mereka belajar untuk berempati dan berbagi kasih satu dengan yang lainnya. Jemaat perdana bersedia untuk berbagi karena mereka telah mengenal Kristus dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga pemahaman mereka bukan lagi berbagi untuk atau supaya saya mendapat ini dan itu. Tapi berbagi mereka dilandasi karena apa? Karena Kristus telah memberi yang terbaik lebih dahulu kepada mereka. Bahkan puncak pemberian itu adalah ketika ia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan manusia dan dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, perenungan inilah yang mestinya mendasari kita dalam memaknai arti menjadi komunitas yang berbagi. Menjadi komunitas berbagi harus berangkat dari hati yang bersyukur, menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan komunitas yang berbagi selain bersyukur, rasa syukur itu yang mendorong mereka untuk menggerakkan setiap mereka juga kita untuk bersedia membagikan kasih itu. Kita memberi, ingat, memberi tidak hanya sempit pada materi. Kita memberi perhatian, dukungan, doa kepada mereka yang bergumul dalam situasi pandemi, yang mengalami kesulitan dalam PJJ, misalnya sekolah online. Kita bersyukur teman-teman di remaja memiliki kerinduan untuk menolong teman-teman, sahabat dengan memberikan dukungan melalui doa dan juga kuota supaya sahabat-sahabatnya bisa bersekolah, beribadah, dan mengikuti kegiatan remaja. Nah, kita bersyukur adik-adik kita juga selalu terhubung dalam grup WA atau Line, Instagram untuk berbagi renungan, informasi, sharing bersama. Kita memberi karena kita mau menjadi komunitas yang berbagi. Dan semuanya menjadi persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Semua dimulai, diawali melalui hal yang sederhana, namun dilakukan dengan cinta yang besar, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengakhiri perenungan kita dengan sebuah kisah dari seorang anak bernama Hattie Mae Wyatt. Hattie tinggal di kota Philadelphia, Amerika sekitar tahun 1880. Apa yang istimewa dari seorang Hattie? Suatu hari adik-adik, Hattie ini pergi ke sekolah minggu. Nah, belum sampai dia ke gereja itu, dari kejauhan dia sudah melihat, wah, betapa penuh sesaknya anak-anak yang datang memadati ruang sekolah minggu di gerejanya itu. Karena begitu padat, saking padatnya itu, maka anak-anak sampai ada yang harus duduk di luar karena tidak mendapat tempat lagi. Hattie kemudian menghentikan langkahnya. Dia tampak bingung, dia ragu, apakah saya pulang atau saya tetap melanjutkan pergi ke sekolah minggu itu. Nah, yang menarik luar biasa adik-adik, ada seorang pendeta, sang pendeta bernama Russell Conwell yang melihat Hattie dari kejauhan dan dia langsung menghampiri Hattie. Dia memeluk Hattie dan dia menggendongnya untuk masuk ke dalam sekolah minggu. Lalu keesokan harinya pendeta itu datang berkunjung ke rumah Hattie kecil dan berbicara kepada Hattie demikian. Hattie, kita akan segera memiliki ruang sekolah minggu yang tentu saja kita harapkan lebih besar supaya kamu dan teman-temanmu beroleh tempat dan kesempatan untuk mendengar cerita tentang Yesus. Hattie kecil pun kemudian menjawab, aku berharap hal itu benar-benar terjadi, Pak Pendeta. Kemarin itu sekolah minggu begitu sesak, begitu padat, sampai-sampai aku takut untuk pergi ke sana sendirian. Beberapa bulan kemudian adik-adik terdengar kabar yang begitu mengejutkan. Hattie meninggal dunia karena sakit.
Lalu setelah pemakaman, Ibunda Hetty menghampiri pendetanya dan kemudian memberikan sebuah bungkusan. Nah, lalu apa isi bungkusan itu? Pak Pendeta, ini dari Hetty. Lalu kemudian pendeta itu membuka, dan ketika membuka bungkusan isinya ternyata uang sejumlah 57 sen. Dan ada secari kertas yang tertulis begini, uang ini untuk pembangunan gedung gereja, supaya lebih besar lagi dan anak-anak juga bisa pergi sekolah minggu dengan nyaman. Pada hari Minggu berikutnya, sang pendeta bercerita tentang impian Hetty dalam khotbahnya. Responnya luar biasa adik-adik. Jemaat mulai tergerak untuk memberi karena begitu tersentuh dengan hati Hetty yang begitu tulus dan ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk pengadaan sekolah minggu itu. Begitu dimulai pengumpulan dana, segera dalam waktu singkat terkumpullah uang dengan berlimpah-limpah sampai akhirnya mereka tidak hanya dapat membangun sebuah gedung sekolah minggu yang besar, tetapi juga mereka bisa membangun gedung gereja yang baru, yang lebih besar. Klinik kesehatan masyarakat, ruang kursus, ruang penggembalaan. Tahun 1912, Russell Conwell berkhotbah tentang berkat Allah yang terus melimpah karena uang 57 sen pemberian seorang bernama Hetty. Nama gereja kemudian diubah menjadi Temple Baptist Church dan kliniknya terus bertumbuh dan saat ini menjadi rumah sakit terbesar di Philadelphia yang melayani ribuan pasien setiap tahun. Ruang kursusnya berubah menjadi Temple University yang juga kini menjadi universitas terbesar di Pennsylvania. Yang indah adik-adik, semua dimulai dari suatu keadaan, suatu kondisi yang kemudian memunculkan satu keprihatinan, kesedihan, dan dilanjutkan dengan kerinduan, keinginan untuk melakukan sesuatu supaya keadaan bisa berubah. Dan ini dilakukan oleh seorang gadis kecil bernama Hetty May Wyatt. Kalau Hetty bisa menjadi berkat melalui apa yang dimiliki, maka mestinya ini juga yang menginspirasi kita, saya dan adik-adik sekalian, untuk terus menjadi komunitas yang bersedia berbagi seperti yang Kristus kehendaki. Kita belajar melalui perjalanan kehidupan gereja Tuhan, di mana kita berada dan melayani ini, GKI Perumahan Citra 1. Dan kita doakan supaya kehadiran gereja boleh terus menjadi berkat bagi Tuhan. Akhirnya, selamat menjadi komunitas yang berbagi, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyatukan hati dan kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk perenungan firman yang boleh kami dengar bersama pada saat ini. Kiranya kami boleh menjadi gereja yang terus berbagi. Berbagi tidak hanya dalam hal materi, tetapi kami berbagi kasih, berbagi kepedulian, berbagi cinta Tuhan kepada setiap orang. Karena sungguh gerejamu boleh mengalami cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa saat ini, tepat di tanggal 18 April,
Gereja Tuhan boleh merayakan pertambahan usia ke-27 tahun. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan gerejamu. Kiranya gereja Tuhan boleh tetap menjadi berkat, menjadi komunitas yang berbagi dimanapun gereja berada. Kami berdoa saat ini untuk majelis jemaat, untuk rekan-rekan pendeta, para penatua, segenap aktivis, badan pelayanan, komisi, dan secara khusus juga komisi remaja, di mana kami berada dan melayani. Kiranya kami tetap diberikan sukacita, kerinduan untuk memberikan yang terbaik. Karena itu didasarkan oleh kasih kami kepadamu, yang telah memberikan yang terbaik terlebih dahulu kepada kami. Dalam doa bersama kami di saat ini, kami berdoa bagi pergumulan setiap umat remaja, mereka yang bergumul dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang memulihkan setiap mereka. Bagi mereka yang bergumul dan terus berjuang dalam pembelajaran jarak jauh melalui online, kiranya Tuhan juga terus memberkati, sehingga teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, boleh tetap diberikan semangat untuk belajar dan dapat meraih cita-cita yang diharapkan. Kami juga berdoa mengingat untuk orang tua kami, keluarga yang ada bersama dengan kami. Kami sungguh bersyukur mereka Tuhan hadirkan menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati orang tua kami dalam setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, setiap karya yang Tuhan berikan dan percayakan kepada mereka. Biarlah mereka boleh tetap diberi kekuatan kesehatan untuk melanjutkan tanggung jawab itu dalam kekuatan dan pimpinan dari Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami Indonesia. Di tengah situasi yang dihadapi oleh bangsa kami tetap menyerahkan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati supaya Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri, staf dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menunaikan tugas tanggung jawab yang dipercayakan dengan baik. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap mereka untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah pergumulan bangsa kami. Kami berdoa secara khusus juga untuk bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, bahkan secara khusus juga di NTT dan sekitarnya. Tuhan memberkati supaya saudara kami beroleh kekuatan dan topangan dari Tuhan. Dan bimbinglah dan ajarilah kami untuk juga menjadi komunitas yang berbagi dalam menyatakan kasih dan kepedulian kepada setiap mereka. Kami berdoa bagi tim GKI yang juga sudah terjun langsung ke NTT dalam membantu dan menyatakan kasih kepedulian itu kepada setiap saudara kami. Tuhan menguatkan dan memberikan kesehatan kepada mereka. Puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena kasih Tuhan terus kami rasakan sepanjang hidup kami. Kami akan memasuki satu pekan yang baru dalam setiap kegiatan, aktivitas, pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah kami boleh melaluinya dalam ungkapan syukur dan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami. Inilah doa kami Bapa yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 1 Tawari 16 ayat 29 menuliskan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Persembahan dapat saudara simpan di dalam amplop dan dapat saudara bawa jika nanti ibadah onsite sudah dapat dilakukan. Atau saudara dapat mentransfernya ke rekening GKI Perumahan Citra 1. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami bersyukur
atas begitu besar kasih penyertaan-Mu dalam berbagai keadaan yang kami alami dalam hidup kami. Saat ini kami mau membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Perkenankanlah persembahan ini dan berkati pengelolaannya, yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami terus untuk memberikan yang terbaik, dan kesanggupan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah menyambut berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.